Tadinya bilangnya yang jadi satu kan Cikarang, udah diganti di WA lagi, bukan yang itu katanya. Jadi satu bikin konsep yang kayak yang mungkin yang sudah yang sebelumnya gitu, yang normal gitu. Yang satu lagi yang konsep khusus, saya bilang, wah ya udahlah nanti aja saya sambil sembari bahas dulu sama Pak Purwo deh. Oh gitu Pak. Oh, jadi Iya, yang konsep awal itu ya Pak ya diajukan lagi itu ya, yang nah iya, percepatan apa itu ya Pak ya, iya yang betul. impres. Jadi itu tetap sama satu lagi yang khusus untuk Mekarta. Saya juga udah duga sih waktu kemarin tuh, cuman saya pikir karena mungkin digabung jadi satu dan dibikin bahasanya lebih sederhana, makanya kan kita langsung konsep kan, dan sudah diperbaiki Pak Purwo itu. Ya ternyata ada di yang khusus Mekarta itu dibikin khusus. Berarti kalau bikin khusus kan hanya orang-orang hanya yang terkait saja gitu kan ya, yang Iya, terlibat iya. kan, yang lain-lain kan mungkin nggak terlalu ya. Paling ya oke lah kalau kalau dengan konsep yang sebelumnya itu mungkin oke sama, tapi mungkin disederhanakan lagi, mungkin agak khusus aja sih. Saya nggak tahu khususnya kayak apa ya. Oh Banyak bunyinya. gitu. Iya. Jadi kita gimana nih mau bahas yang apa namanya? Yang umum dulu gitu ya. Orang nanti yang khusus itu kita sederhanakan lagi aja. Pakai, tapi aneh juga ya. Kalau yang khusus saya agak bingung sih benar, terus terang saya agak bingung ya. Yang khusus nih disebutkan yang Cikarang khusus, berarti kan bicaranya khusus Cikarang kan. Kalau ada kaitannya misalnya dengan yang se apa namanya, yang berhubungan dengan Cikarang, mau itu Mekarta mau itu bukan misalnya ya Pak ya, kan tidak spesifik nih. Iya, iya, Pasti iya. kan diakomodir dong semuanya kan, kira-kira gitu kan ya. Betul, 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 Kira betul. itu sih Pak, makanya saya gimana ya, kira-kira gimana Pak, kita kita bahas yang umum dulu gitu ya, baru nanti kita save as, yang satu lagi kita bikin yang Mekarta aja gitu ya. Mekarta Iya, dengan iya. sederhanakan bahasa-bahasanya aja kali ya. Karena kan lebih spesifik kan? Betul, betul, betul. Tapi kalau kita bahas apa khususkan Mekarta, sebenarnya yang terlibat pun hampir sama sih Pak, menurut saya sih Pak, Betul, itunya memang betul. Apa gitu kementerian aja ya? lembaganya. Iya benar. Kalau saya pikir juga ya kurang lebih sama lah, ya kan? Mau ke Mendagri iya pasti. Pemda, nah Pemda tuh bisa provinsi, bisa kabupatennya Bekasi kan gitu ya. Ya, betul, betul. Terus yang Kemenko iya, kemudian Kementerian Keuangan udah paling pasti tuh. Itu pasti pasti harus terlibat kan. Mungkin boleh aja sih Pak. Apa dibikin pisah dua gitu kali ya? Iya, Tapi artinya mungkin lebih sederhana aja ya. Umum, lebih 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 mengerucut ke arah hibah tanah aja lah, kira-kira begitu. Ya Pak ya. Kan kalau ini kan ada kemudahan-kemudahan lain kan gitu. Iya nggak sih Pak? Atau mungkin semua udah cukup ya? Saya belum baca lagi nih. Sambil sembari nanti deh. betul, betul Pak. Saya sih sependapat tuh, artinya yang kita bicarakan langsung fokus hibah nanti, Iya, penyerahan hibahnya itu aja, ya kan Pak ya. iya Tapi betul. tapi sebenarnya terkait dengan kemudahan pajaknya juga perlu juga sih Pak. Iya, masuk. Iya, betul. Kemudahan pajak masuk, Pak. Asal Mm-mm. coba nanti kita sortir yang mungkin yang sekiranya ini aja ya. Yang sekiranya apa namanya? Yang memang tidak ada bicara pembiayaan-pembiayaan lain ya. Jadi Misalnya batas lahan, nah gitu-gitu aja, Pak. Kayaknya artinya kalau istilah pembiayaan tuh jangan nggak usah dimasukin iya, gitu. betul, Pak. Mungkin yang gitu aja nggak usah masuk. Kalau yang satu lagi mungkin umum gitu ya. Umum dan Iya, sekaligus aja lah untuk sapu jagatnya lah, kira-kira gitu kan. Kalau mau iya, dibutuhin iya. gitu. Nah, kalau yang kita konsep barang itu masuk kategori umum apa khusus, Pak? Atau itu kita khususkan lagi?
Harusnya itu umum kali ya, baru nanti kita khususkan lagi ya. Iya, heeh, gitu aja Pak Kayaknya ya. sih begitu ya. Iya Pak. Kalau saya pikir sih gitu aja Pak. Langsung Hmm. copy paste, langsung kita sortir lagi aja kan dua 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 bagian kan nanti mungkin itu sebagai opsi-opsi aja ke Bu Iya, Dirjen kali iya, iya. makanya beliau pingin ada begitu untuk sementara ini aja. Iya, 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 Sementara iya. buat pilihan aja dulu nanti kalau pakai yang mana kan pasti Oh akan iya gitu dibahas aja dengan Pak ya. Betul, betul, betul. iya dengan setnya kan pasti harus dibahas Pak itu. Nggak Iya, mungkin iya, kita bikin sendiri tuh. iya. Pasti Coba dibahas itu. Mas Novian coba tayangin Mas Novian ya. Yang versi punya Pak Purwo aja yang baru ya? Iya, 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 iya. Ya, ya. Sambil ini ya Pak, sambil saya baru sampai rumah nih. Turun dulu saya. Siap, siap Pak. Oke, ini kan yang dari saya kasih masukan tuh Pak ya, saya tambah dalam rangka sih percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui badan Iya, usaha milik negara. iya, Gitu ya Pak boleh ya. tuh Pak. Iya, itu Nah, cukup tuh Pak, bagus. itu terus kemudian ke bawah Mas Novian. Nah kalau ini tetap nih nggak ada perubahan. Saya pikir instansi atau KL yang terlibat ini saya pikir sudah cukup ini Pak. Mendagri ya kan, kemudian Menko Iya, Infrastruktur dia yang mengkoordinir, Menteri iya, Keuangan, Menteri Perumahan Kawasan Permukiman, Menteri Agraria, Tata Ruang, agraria. Iya. Kepala Badan, iya. Nah, ini nih Pak, Kepala Badan Pelaksana tuh kayaknya mungkin Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara ya Pak ya. Dalam kurung Danantara kali gitu ya. Karena kayaknya sih Iya, saya kemarin typo nih, Kepala Badan Pelaksana tuh kan statistik ini BUMN, ada Kepala kepala. Badan Pelaksana bukan yang Iya, BUMN, gitu Pak ya? iya. Nah, nah ini kan masih yang umum nih atau terus ditambah yang BUMN juga nggak Pak ya? Atau langsung ke eh Danantara aja? eh Soalnya kan dia 99% Pak. Semua itu kan semua di bawah Danantara sekarang. 1% itu karena ada restrukturisasi segala macam itu. Jadi ada yang kalau iya, 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 iya. Kalau Danantara itu Badan Pengelola gimana? Investasi Pak, bunyinya Pak. Artinya Kepala kalau iya betul. Badan Pengelola Badan Investasi. Pengelola Investasi kan BPI Iya, ha, Danantara kan gitu kan? iya, ha, Iya, nggak ada pelaksananya. Badan Pengelola. Iya betul Pak. Iya, Nah, dihapus aja tuh Pak. Di dicoret apa? aja. Ha. Iya, iya, iya itu, iya. Coret aja coret. Benar. Coret, coret, coret. Kalau enggak langsung hapus aja lah ya. Iya, hapus, 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 Soalnya hapus. memang nggak ada itu kayaknya. Badan Pengelola Investasi. Iya Jadi betul. badannya dua kali tuh Mas Novian. Jadi nah itu dicoret sip. Nah, sip. Ini. Oke, jadi Kepala Badan Pengelola Investasi dan Daya Anak Gata Iya. Nusantara. Iya. Iya, betul, betul, betul. Terus Terus lagi kemudian nih. next turun turun. Ya. Nah, ini saya di sini gini sih, Pak. Iya. Kan jadi secara sendiri kalau yang ke satu oke, setuju ini kan tiket ini kan kita bicara umum dulu ya Pak ya. Iya. Terus secara sendiri atau bersama mengambil langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing Iya. untuk melaksanakan percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Kemudian yang kedua, secara sendiri atau bersama mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan antara lain melalui pemberian subsidi dan kemudahan pembiayaan. Nah, ini kalau Nah, saya dukungan kemudahan regulasi dan perizinan, Pak. Jadi arah dari Inpres ini sebenarnya ke kemudahan regulasi dan perizinan. Kalau saya melihat begitu tidak masuk ke pembiayaan, Pak. kebiayaannya ya. Oke. Oke, Pak. Hmm, Iya. Ini bagi tapi yang masa umum ya.
Masih yang Iya, umum ini kan? masih umum. Nanti ini Hmm. masih umum, betul. Iya, Nanti kita bikin yang versi mengerucutnya lah, coba nanti ya. siap, siap. Oke, terus bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, next. Ketiga, nah ini menerapkan strategi percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui koordinasi dan sinergi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. B. Penyusunan perencanaan dan penggunaan penganggaran guna percepatan pelaksanaan. C. Pemberian penugasan kepada unit kerja khusus terkait pada tataran operasional dan pelaksanaan mitigasi risiko untuk mengatasi hambatan serta kendala dalam percepatan pelaksanaan. Nah, saya ceritanya sih ini cuman mau menggarisbawahi ada pemberian penugasan gitu Pak, terkait adanya sinergi, penyusunan perencanaan penganggaran, adanya mitigasi risiko, tapi ada pemberian penugasan kepada unit kerja khusus atau SPV gitu Pak. Jadi artinya dan antara memberikan pada misalnya dan antara aset manajemen atau dan antara investasi gitu seperti Oh itu. iya. Saya lebih Hmm. ke situ penekanannya ceritanya Pak. Boleh, boleh Pak. Siap. Mm-mm. Hmm. Jadi penugasan kepada unit kerja khusus terkait pada tataran operasional gitu loh Pak. Iya. Artinya kan dan antara tataran kebijakan. Nah, ada penugasan khususnya ke tataran operasional. Ya kan misalnya dan antara manajemen aset dia nanti yang akan menerima hibah tanahnya gitu loh Pak. Iya. Nah, itu kan ada Berarti ini pemberian sebenarnya penugasan. diktum ketiga ini instruksinya diberikannya berarti ke Dan antara siapa? Dantara ya berarti ya? iya. Hmm. Iya, iya. Dan bisa juga kepada Kementerian Keuangan memberikan penugasan kepada BP Tapera misalnya atau Kementerian PKP memberikan tugas pada BP Tapera, Kementerian Keuangan memberikan penugasan kepada SMF sebagai BUMN-nya Kementerian Keuangan gitu Pak. Berarti sebenarnya yang diktum ketiga ini sebenarnya ditujukannya bagi semua, tapi dari Mm-mm. semua itu mereka me- melaksanakan lagi di masing-masing bidangnya gitu ya. Iya, Masing-masing bidangnya yang berkaitan dengan strategi percepatan untuk perumahan gitu ya. Misalnya kalau iya Danantara gitu. oke kita udah tahu. Terus kalau Iya, Kemendagri dia bikin strategi percepatan penjadian perumahannya harusnya kayak apa gitu ya Pak ya? iya betul. Hmm. Bisa saja misalnya untuk kasus rusun Mekarta, dia Mendagri memberikan penugasan pada Kabupaten Bekasi, Iya, nah Bupati. Kan betul bisa betul saja bahasa gitu, gitu ya. Pak. Maksudnya gitu, Pak. Berarti diktum ketiga tuh itu ya. Mm-mm. Oke. Searahnya ke sana gitu loh, Pak. Jadi Iya, iya. artinya di sini ada payung hukum bagi kewenangan regulator untuk memberikan penugasan gitu sih, Pak. Iya, iya. Tapi mungkin bahasanya Pak Rizal monggo kalau mau Gak apa-apa sih Pak. Ya, nanti kalau bahasa disempurnakan. hukumnya pada saat nanti pembahasan dengan tingkat-tingkat tinggi aja tuh Pak. Yang penting kurang lebih substansi yang kita butuhkan udah masuk lah. Mm-mm. Hmm. Iya, iya, betul betul. Oke. Nah, baru yang keempat ini udah mengerucut nih ya. Ya, Atau mungkin nomor tiga masih ada dibahas lagi nggak Pak? udah, udah, Diktum ketiga. udah. Oke ya. Udah. Coba. Next, next. Keempat ya. Ya, memberikan Keempat. penugasan kepada Badan usaha milik negara dan atau ya, anak usaha ya. ya. Gimana pengelolaan ini di BPI bawah nih, BPI nih, badan BPI. badan badan pengelola investasi nih, BPI. Iya, langsung hapus aja ya Pak ya. Jadi Iya, di hapus aja, bawah Bos. pengelolaan BPI ya, Badan Iya, Pelaksana nggak usah lagi ya. iya.
Iya, Badan Pengelola Investasi. Oke, dengan ketentuan penugasan sebagaimana harus diberikan kemudahan berupa perizinan. Karena tadi di atas juga Bapak sampaikan kan perizinan juga ya. Iya, penekanannya kan Kemudian ke sana tuh. betul, Yang kalau saya dengar arahan Bu Dirjen kan ke situ tuh, artinya ini ya, kemudahan lah terkait kemudahan baik perizinan, terus iya, kemudian regulasi-regulasi yang menghambat gitu loh Pak. Saya nangkapnya gitu betul. Pak. Nah, ini pemenuhan persyaratan pemasaran ini yang kayaknya dia arahnya ke anak usaha ya berarti ya. Anak usaha begitu kan bisa kita mengumpamakan kan ini perumnas ya berarti ya. Misalnya Ya, ya, bisa, bisa saja pemenuhan betul. persyaratan pemasaran dan pelaksanaan perjanjian pendahuluan. Wah, ini nih kalau bahasa baru tuh apa ya? PPJB itu perjanjian pendahuluan atau pengikatan ya? Yang PPJB baru tuh Pak ya? Pendahuluan ya kalau nggak salah ya? PPJB. Perjanjian, bentar deh coba deh. Iya, 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 itu ada di ininya. Iya. Nah, itu juga itu sih ya Pak. Saya agak bingung di pasaran ya Mas Tulis ya. Perjanjian pengikatan jual beli Pak. Sorry. Nah, karena itu yang di permen bukan Pak? Iya di permen itu Pak. Permen ya. Oh iya, Ah, soalnya ada yang kalau di masyarakat itu sekarang sebut tuh ada pendahuluan, ada juga perjanjian pengikatan jual pengikatan. beli. Ini Iya, yang yang waktu benar dalam pengikatan ya berarti ya. betul, yang dalam rapat itu kan diprotes Pak Krisna tuh, yang benar tuh perjanjian pengikatan jual beli. Nah, itu dia. Berarti hapus aja langsung ya pendahuluannya. Ya, Saya agak bingung ah, ini yang mana ya. ya benar. Pengikatan jual beli atau nah nggak usah pakai atau lagi kan? Berarti sudah Nggak satu usah, aja. nggak usah ada atau lagi, nggak usah. Mm-mm. Betul. Terus kedua, kemudahan pemenuhan persyaratan Mm-mm. pemasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B Mm-mm. dilaksanakan sebagai pemberian kemudahan persyaratan keterbangunan perumahan. Nah, ini nih, bahasa keterbangunan ini ada kaitan dengan yang ini nggak ya, yang 20% itu ya? Iya Pak, benar Pak. Karena Atau kita mau maksudnya sebagai apa ya? Karena ketika kita bicara Mekarta itu kaitannya ke inden, Pak. Bicara inden, Oh iya, karena ada kaitan sama PPJB itu kan kalau nggak salah bisa 20% ya Pak ya? Kalau nggak salah ya? iya, iya, dua puluh Hmm, persen. hmm, 20% itu ya, makanya ada oke oke. Iya, Oke. Dilaksanakan sebagai pemberian kemudahan persyaratan keterbangunan ya perumahan bagi MBR. gitu. Ini Nah, ini arahnya ke sana. iya, iya betul. Karena ini kan umum aja nih, mau nanti dia misalnya ya Pak, landed kah, mau dia vertikal kah, ya udah Iya, persyaratan keterbangunan aja. iya, betul, betul, Pemasaran, betul. persyaratan pemasaran kan? Iya, betul, Pak. Iya, Nah, persyaratan keterbangunan itu kan masih macam-macam nih sudut pandangnya tuh, Pak. iya, Ada yang melihat dari unit yang terbangun. betul. Ya kan, misalnya Iya, target target 100 unit. Berarti kalau 20% minimal adalah 20 20 unit yang unit. sudah Iya, terbangun. iya, Kan gitu kan, Pak ya? iya, betul. Tapi ada lagi yang berpendapat itu adalah dari total keseluruhan bangunan. Oh, Artinya nah, hmm. artinya unitnya belum sampai 20, tapi kalau dari total keseluruhan bangunan itu sudah mencapai 20% gitu loh, Pak. Hmm. Itu yang berlaku untuk rumah susun atau bagaimana tuh yang mengenai Rumah susun, Pak. Oh, karena kalau di Heeh. rumah susun kan dari 20% dari volume konstruksi, Pak. Iya, volume konstruksi. Nah, itu. Iya, volume Mm-mm. konstruksi kan gitu tuh, Pak. Ada yang penafsirannya itu adalah dari misalnya tadi target 100 unit berarti 20 unit. Iya, Tapi ada yang penafsirannya itu yaitu volume konstruksi itu adalah ya volume 20%-nya dari konstruksi rusun tersebut gitu. iya, betul, Pak, betul. Dan Bener. Makanya ini itu, di sini kemudahannya itu gitu loh diberikan iya,
Artinya disepakati kali ya, Pak ya. Iya, jadi dibuka 20%-nya itu yang dibuka ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Oke, boleh Pak. Berarti ini udah oke nih ya, kira-kira gitu ya. Iya, Bahasanya iya, iya. oke di antara kita. Oke, di antara kita dulu nih kan gitu kan. Kita Iya. biar kita biar dapat substansinya dulu kan gitu kan, Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, terus kemudian Peraturan oke, pelaksanaan nomor 3 ya. tiga, pelaksanaan penugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan umum. Kelima, dalam rangka mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR, membuka peluang Peluang serta serta kemudahan dalam ya, pengalihan, saya gitu tuh pengalian. Pak. Iya, iya. Gitu, membuka Betul, betul. peluang Kemudahan dalam serta kemudahan. Jadi bukan peluang ya, saja, tapi yes, kemudahan gitu loh Pak, saya kemudahan. tambahin. Ya, betul, betul Pak. Pengalian atau penyerahan tanah dan atau bangunan. Nah, ini ya kita bicara tanah dan bangunan mau mana aja kan? Ini karena masih umum nih. Iya, heeh. Misalnya dari pihak swasta kepada BUMN dan atau anak perusahaan BUMN atau ataunya badan pelaksananya itu Badan hapus juga. Badan Hapus Pengelola aja deh. Investasi, Ya, badan pengelola hapus. investasi. Mungkin em, kalau Danantara udah disebut Danantara di atas, di bawah bisa nggak sih? Di bawah disingkat boleh nggak ya? Atau tetap nggak ya? Di atas baiknya sih misalnya Badan Pengelola Investasi dan Antara Anaganta Nusantara atau dalam kurung Udah. BPI dan Antara, baru di bawahnya bisa kita sebutkan BPI dan Antara. Nah, atau ya ya bisa juga sih kalau di atas kita sebut langsung dalam kurung, di bawahnya tinggal ngikut yang disingkat aja ya. Iya, heeh. Coba Mas Novian yang di atas tadi yang ada dan Antara tuh, yang nomor. Nah itu tuh. Nah jadi dalam kurung BPI dan Antara, BPI. Iya ya, Nah biasanya disebut BPI dan gitu. Antara. Iya. Nah berarti yang di Jadi bawah. mm-mm. Di bawah tinggal apa ikut ini apa ikut aja. Iya, disingkat nanti itu. Gitu ya. Ya. Berarti di sini atau BPI dan Antara gitu ya. Iya, atau BPI. Enggak, itu dihapus aja Mas Novian. Oh jadi dicoret aja nggak apa-apa. Bener dicoret. Bener dicoret aja. Sip. Dengan ketentuan pengalihan atau penyerahan tanah dan atau bangunan Dari dari pihak pihak swasta swasta dapat dilakukan dalam bentuk untuk hibah, hibah. sumbangan, atau bentuk peralihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Ya, Ya, betul. memang kalau waktu itu yang Danantara itu dia sebutnya apa ya? Dia sebutnya sumbangan sih. Apa sumbangan atau hibah ya lupa saya. Tapi kayaknya iya deh, tetap aja dulu deh. Dalam bentuk hibah, sumbangan, atau bentuk pengalihan lainnya ya. Sesuai Iya, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iya. Nah, berarti kalau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini berarti merujuknya ke undang-undangnya undang-undang dan atau turunannya BPI dan Antara kali Pak ya? Bisa dibilang Betul. gitu nggak? Bisa bisa dibilang gitu, Pak. Karena kan dia mungkin punya regulasi sendiri tuh ya. Iya, iya, iya Pak. Oke, lanjut lagi. Iya. Tanah Ini dan udah atau bangunan yang dilahirkan atau diserahkan sebagai maksud pada ayat 1 wajib wajib diperuntukkan khusus bagi pembangunan pengembangan perumahan bagi MBR. Setuju ya saya tuh. pembangunan dan pengembangan ya Pak ya. Pembangunan Iya, dan pengembangan ya. Iya. iya. Oke. Jadi selain untuk MBR nggak bisa. Iya, heeh. Karena udah wajib. Iya, iya, betul, betul. Oke, terhadap pengalihan atau penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Iya. diberikan insentif perpajakan gitu ya Pak ya. Insentif perpajakan berupa Nah,
begini Pak, kalau menurut Hmm. saya insentif perpajakannya coret, perpajakannya Nah, coret, diberikan nah itu dia insentif tuh. berupa Betul. Berupa gitu. insentif sip. Nah, karena kan di dalamnya ini ada BPATB, BPATB kan bukan pajak nih Pak, Iya, betul. gitu. Betul. Nah, baru yang itu yang di A kan, yang di B-nya ini Iya. keringanan atau pembebasan pajak penghasilan atas hibah atau sumbangan tanah bangunan bagi pihak yang menyerahkan sepanjang pengalihan atau penyerahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan perumahan MBR. Nah, ini Pak, saya mau tanya yang B ini Pak, misalnya kayak misalnya ya Pak ya, mau itu Mekarta atau mungkin yang pihak lain, dia memang dapat keringanan atau memang dia sudah dipastikan ya nggak ada bayar sama sekali udah. Yang justru yang dapat keringanan harus yang pihak penerima atau gimana Pak? Nah, ini Nah, saya agak kurang ini makanya nah, nah, kalau saya sih menganggapnya itu bagi yang memberikan itu pembebasan. yang memberikan Ya, pembebasan. itu Hmm. pembebasan segala bentuk kewajiban apalah, pungutan atau bea-bea lah, ya kan gitu kan ya Pak ya. Tapi memang pada umumnya itu yang namanya yang memberikan itu dia tidak kena biaya tuh Pak. Iya Pak, gimana Pak? Halo? Iya, iya artinya umumnya bagi yang memberikan hibah itu Hmm. tidak terkena bea atau pajak. Umumnya seperti itu. Nah, yang B ini berarti ditujukannya kepada yang si pemberi hibah kan? Kalau ini saya menangkapnya ini adalah ditujukannya kepada penerima. Oh gitu. Yang B Iya, ini Pak, yang 3B ini ya. iya, 3A juga, ya kan? Kalau 3B. 3A iya. Heeh. Nah, 3B bagi nih sumbangan tanah dan atau bangunan bagi pihak yang menyerahkan. Berarti kan pihak yang memberi nih. Mm-mm. Nah, berarti pihak memberi itu kira-kira memang selama ini ada nggak misalnya dia kena pajak juga kah atau dia kena biaya-biaya apa gitu? Iya nggak Pak? Nggak ada Atau Pak, memang nggak ada? kalau nggak ada Nggak ada. kalau yang menyerahkan tuh nggak ada dia. Kalau nggak ada berarti B sebenarnya nggak usah disebut dong ya. eh Kalau kita mau sebut itu adalah bagi pihak yang menerima, Pak. Nah, di sini bagi pihak yang menyerahkan keringanan atau pembebasan pajak silakan bagi pihak yang menerima ya. Iya, betul. Kan itu baru menyerahkan tuh salah tuh. Iya, iya, Berarti iya. menerima ya. Menerima, Berarti heeh. coret aja ya. Coret, heeh. Bagi pihak Heeh. yang menerima sepanjang pengalian atau penyerahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan. Oke. Iya, itu. Yang menerima, menerima. Heeh. Nah, ya kalau itu baru masuk. Saya agak apa ada bayaran nggak ya? Tapi selama ini nggak ada lah ya, pasti Pak Nggak ya. ada, Pak. Heeh, kalau yang menyerahkan tuh nggak ada Oke. dia. Yang penerima itu ada dia kena PPh, kena BPHTB itu yang menerima. Walaupun di sini dibilangnya, oh iya iya benar-benar sih Pak. Atas hibah atau sumbangan ya. Mm-mm. Jadi kalau pas hibah udah pasti enggak ya, hibah dan atau sumbangan itu nggak akan kena eh, pajak-pajak sama sekali atau biaya-biaya sama sekali ya. Nggak ada itu nggak ada. Oke, Kalau pemberi oke, nggak ada. oke, begitu pas Pak. Iya. AB oke tuh. Dan Lanjut lagi Pak. ya nomor 4 ketentuan lebih Tentuan. lanjut. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan atau penyerahan tanah dan atau bangunan serta pemberian insentif perpajakan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah daerah. Saya tambahin Pak, setelah Hmm. berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri karena BPHTB itu ranahnya pemerintah daerah Pak, bukan Menteri Keuangan. Iya, iya betul. Hmm. Berarti kalau mau pembebasan semua tergantung Kementerian Dalam Negeri ya. Iya, Ada excuse ya. betul.
Berarti di situ dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR BPN, dan Menteri Perumahan. Tiga itu ya? Iya, iya. Jadi Hmm, jadi kan gini nih Pak, iya, eh untuk terkait dengan isu pembebasannya kan yang kita kandaki dua nih, perpajakan dengan BPHTB. iya. Nah, itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah daerah. Menteri Oke. Keuangan untuk pembebasan pajaknya, pemerintah daerah itu untuk Iya, pembebasan BPHTB-nya. Dia mengeluarkan iya. perda tuh, Pak. Hmm, Nah, setelah berkoordinasi dengan siapa? Dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan Menteri Perumahan Kawasan Permukiman. oke. Kalau Menteri Kawasan Pemukiman masih tetap terlibat juga, Pak? Ataukah hanya Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR BPN saja? Nah, kalau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menurut hemat saya itu terlibat terkait dengan kriteria MBR-nya, Pak. Oh, oke. Jadi Dan penentuannya itu kriteria, ya kalau mereka mau lihat ya. Iya, 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 benar. baik baik kriteria MBR-nya maupun kriteria rumah MBR-nya nanti, Pak. Iya, betul. Oke. Ini kalau khususnya bangunan gitu ya. Iya, Kalau mungkin betul. tanah mungkin nggak ada kaitannya gitu, tapi karena dan ataunya nih ya. Iya, karena kan ceritanya nanti ketika menghibahkan tanah tersebut kan nanti ada rencana peruntukannya yang buat MBR tuh Pak, ya kan? Iya, Nah, nah itu yang nanti kan berkoordinasi tuh dengan kita kan bahwa oh iya ini komitmen untuk membangun rumah MBR, ya kan? Nah itu akan terhitung tuh bayangan saya berapa unit kalau rusun yang akan terbangun kan gitu kan Pak ya. iya, Itu terus kemudian juga terkait nanti pasar MBR-nya tuh nanti mau yang di penghasilan MBR tentunya desil 8 ke bawah kan seperti kecil itu itu ya. tuh. Oke. Nah, Siap. ketika itu sudah komitmen seperti itu kepada Menteri Perumahan, nah barulah dia mendapatkan pembebasan. Iya. Hmm. Jadi sejak awal tujuan dia menghibahkan itu sudah ada komitmennya gitu loh, Pak. Iya. Oke, Supaya Pak. supaya yang menerima itu yaitu mendapatkan pembebasan bea dan pajaknya. Iya. Sip. Oke, Pak. Betul. Lanjut lagi, Terus Pak. yang keenam, Iya. Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan untuk saya sih melihatnya gini Pak, cara pandang saya bukan melakukan koordinasi, tapi dia itu karena Menteri Koordinator itu dia mengkoordinasikan gitu loh Pak, biar tanggung jawabnya di Iya. dia juga gitu loh Pak. Iya, Bahasanya gini, iya. Koordinasikan ya. iya. Ini sama-sama kalimat aktif gitu kan melakukan koordinasi dan mengkoordinasikan, tapi pemahamannya berbeda. Iya. Mengkoordinasikan ya. Jadi dia jadi lead gitu loh Pak. Iya. Itu sih Itu saya cuma juga dia apa sih kalau di bahasa-bahasa hukum tuh kadang ininya mengoor. oh Kalau nggak salah nggak pakai K deh. mengoor ya. Mengkoordinasikan. Mengoor. Ya. Oh, siap siap. Mengoor. Meng- iya. Oh, coba ntar kita searching ntar ya di Google ahli bahasa ya. Mengoordinasi. Yang benar mengoordinasikan betul.
Iya, mengkoordinasikan. Betul, 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 betul. Mm-mm. Cip, Terus benar. koordinasikan Pemantauan, melakukan ya. pemantauan evaluasi pelaksanaan instruksi presiden ini secara rutin dan melaporkan hasil Hasil koordinasi. koordinasi dan Berarti evaluasi. dia semua nih. Iya. Iya, menurut Iya. saya memang memang harus dia yang jadi kaptennya, Yes, Pak. ya. Iya. Ini kayaknya dia dia kayaknya kayak ini ya apa? Dia kayaknya kayak alat pemantau aja gitu. Kita udah bikin apa, lapor, udah dia yang penting tahu gitu. Iya, gitu, Pak. Nanti kan kalau kita dari sisi teknis kementerian melihat belum ada pergerakan, kita lapor ke dia. Iya, iya betul. Betul sih, harusnya gitu sih ya. Buat apa Mm-mm. Menteri kok Menko ya? Iya, gitu, Pak. Betul. Menteri. Terus kemudian yang kedua Menteri Dalam Negeri itu Kebijakan mendukung mendukung gubernur. Nah, ini benar. gubernur Di ya, penyelenggara koordinasi. daerah. Iya, dalam percepatan penyelenggaraan perumahan bagi MBR. Oke, sip. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada gubernur dan bupati wali kota dalam pelaksanaan instruksi Tuh, presiden setuju. ini ya. Oke, betul. Terus Bawah lanjut lagi. Oke, memastikan menetapkan kepala dan daerah melaksanakan regulasi. menetapkan dan melaksanakan regulasi yang memudahkan perizinan pembangunan perumahan. Ini pertegasan Iya, sih ya. betul. Ranahnya di Mm-mm. mana? Ranahnya di Dagri. Penegasannya kan seperti itu jadinya, Pak, ya. Iya, Saya setuju sih kalau yang udah Dagri mengorganisasikan. itu Iya, lewat langsung aja Menteri Keuangan nih. mengorganisasikan. Oke, sudah semua ini ya. Menteri Keuangan Nah, memberikan Menteri juga. Menteri Keuangan itu menurut hemat saya C ini di delete aja, Pak, memberikan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan fasilitas lainnya. Ya, Nah, dilihat lebih betul baik Pak. Nggak pas jadi ya. dia di sini di A memberikan dukungan fiskal Heeh. antara lain melakukan pemberian subsidi fasilitas perpajakan Oh, jadi dalam langsung ke situ rangka semua ya. iya gitu. Jadi oke, boleh boleh Pak. Tadinya saya pikir karena dia perpajakannya beda lagi kita sebut di C tadi. Tapi kalau di atas dia sudah dukungan fiskal antara lain melalui pemberian subsidi, fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan ini berarti kan arahnya sebenarnya eh, ya ibaratnya pajak-pajak tuh bebas lah gitu ya. Fasilitasi Ya, kan bisa bilang begitu ya Pak ya. iya Mm-mm. gitu. Terus kan kalau C itu ada kepabeanan itu nggak ada hubungannya sih, Pak, menurut saya, Iya, Pak. betul. Betul, betul. Oke, Pak, betul. Nah, selain subsidi dan perpajakan apalagi, Pak? Subsidi berarti kan sebagian apa ya? Ada masuk uang negara kan gitu ya. Dan ada Ya, percepatan penyediaan berarti kayak FLPP gitu. ya, Ya, benar-benar ya, FLPP kan. benar. Benar. Nah, fasilitas Kan ceritanya kan yang rusun subsidi Meikarta itu kan mau menggunakan FLPP, Pak. iya. Nah, makanya di sini kan saya masih sebutkan pemberian subsidi karena ya itu ada FLPP di situ. Kalau Jadi sifatnya keringanan-keringanan kayak eh, apa ya? Keringanan pajak itu fasilitasi perpajakan ya, fasilitas perpajakan ya. Kira-kira ya, gitu udah masuk kali ya. Udah ya. ya. Oke, siap. Buku sih Terus Pak. Dua, ya, A, B memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan dalam rangka pembiayaan perumahan antara lain melalui penerbitan surat berharga negara khusus perumahan atau penempatan dana murah jangka panjang ya. nah ini Surat berat nih, Pak. berharga. Nggak mau nih Iya, Menteri ini Keuangan. gimana nih? Makanya Pak, apa Kalau ini apa nggak mau, di saya delete aja paham ya? betul Kementerian Keuangan. Iya, atau di delete aja ya? Tapi nggak apa-apa, taruh aja dulu. Nanti kan dalam pembahasan tuh, Pak. Tapi Iya.
Tapi dia nggak mau kalau penempatan dana murah, jangka panjang gitu jangka ya Pak ya. panjang. Heeh. Atau kalau udah mustahil nggak usah aja lah Pak ya. Kan ini sebenarnya instruksinya lebih kepada ini aja sih. Artinya eh, kemudahan tapi tidak masuk sampai di masalah penerbitan surat berharga negara ini Pak. Iya betul Pak, Khusus betul. Heeh. Nggak sampai ke situ sebenarnya. atau delete aja ya Pak ya. Coret aja Delete Pak, aja lah kasih ya. coret aja Iya, kali Pak. coret aja deh. Coret aja. Siap, sip. Nah, kalau ini berhubungan nih Pak, kebijakan kemudahan pemanfaatan barang Ya, milik negara. tuh. Ini berhubungan nih. Ini nih sebenarnya lebih kepada kalau ada pemanfaatan BMN, BMD itu loh Pak, BMN lah untuk MBR Iya. itu yang katanya nggak susah, ada nggak apa gitu kan? Nah, Mm-mm. mungkin dia akan sederhanakan lagi, tapi memang nggak gampang. Sebenarnya itu kalau saya baca BMN itu sebenarnya eh, sepanjang ada kuncinya di perjanjian sih Pak. Sepanjang ada perjanjian tuh dan HGB itu tidak dijaminkan gitu ya. Kayak model apa pengembang-pengembang hitam yang suka jaminan-jaminan HGB. Sepanjang di dalam perjanjian itu diperjanjikan untuk tidak boleh menghibahkan itu, apa menggadaikan atau menjaminkan eh, apa HP HPL kan mungkin enggak ya, tapi HGB lah gitu ya. Dia dapat Iya. HGB dia tidak jaminkan gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih Pak. Kalau yang sudah saya pelajari ya, cuman nggak tahu mungkin karena apa kasus-kasus yang selama ini kali ya Hmm. bermasalah gitu-gitu ya. Jadi mungkin ya tidak fix di apa di perjanjian kali ya. Iya, Kurang iya. kuat sehingga timbul masalah gitu. Kalau saya melihat sih gini nih mungkin nih Pak, menetapkan kebijakan kemudahan pemanfaatan BMN untuk perumahan MBR. Misalnya gini, ada tanah Pak, tanah negara Ya, yang terlantar misalnya kan. Nah, terus di situ eh, untuk penggunaannya gitu kan Pak ya, selama untuk MBR. Nah, itu diberikan kayak regulasi khusus yang memudahkan gitu loh Pak. iya, Baik sisi izin penggunaan misalnya gitu ya Pak ya, iya. atau dari sisi sewa misalnya kan itu mungkin bisa saja disepakati sewa gitu kan, tapi oleh karena itu sewanya juga jangan tinggi-tinggi gitu loh. Nah, iya, iya bisa juga sih. Dan nanti mungkin dari apa BMN lah yang bisa menjelaskan. Tapi kurang lebih Iya. begitulah Nah, kebijakan kemudahannya. betul. Nah, ini Oke, yang oke, saya Pak. belum dapat ini kalau BMD ya, barang milik daerah ya, itu BMD itu sebenarnya sama sih Pak. sama Kayaknya ya Pak ya? mungkin, tapi kalau ini kan ke Kementerian Keuangan. Kalau BMD dia ke Kementerian Dalam Negeri karena memang mazhabnya ke ke Kemendagri Pak. Dia tidak ada kaitan Hmm. dengan Menteri Keuangan. Cuman kalau untuk undang-undang rujukan undang-undangnya sama, Undang-Undang Perbendaharaan itu Undang-Undang 1 2004 itu. Nah, PP juga sama, tapi begitu udah masuk operasionalnya, teknisnya BMN diatur Kemenq, BMD diatur Kemendagri. Oh gitu, iya iya iya. Mm-mm. Iya. Siap 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 Pak. Itu sih Pak. Kalaupun mungkin nanti mau mau ada lagi ya bisa ditambah, tapi di Kemendagrinya yang Hmm. kebijakan terkait BMD ya Pak ya. Berarti gini kali ya Pak ya, yang di sini itu yang poin D ini ada di ranah dan antara kali ya Pak ya, menetapkan kebijakan kemudahan pemanfaatan barang milik Kalau BUMN BMN misalnya. semua di Kementerian Keuangan kan Pak. Dan antara nggak boleh apa namanya artinya pengampunya ya atau yang ini kebijakannya ada di Kementerian Keuangan
Dan antara punya sendiri itu memang saya nggak tahu juga nih, dan antara ini nanti dia punya aset tuh dia berupa kayak gimana. Kayak kalau swasta kan apa BUMN tuh kan ada aset tetap, itu dia kayak BMN lah kalau di kita di pemerintah tuh, di kementerian. Tapi dia juga ada aset inventory itu, di mana aset inventory itu dia bisa diperjualbelikan, bisa dilepaskan, bisa dikomersialkan. Itu seperti itu. Kalau ini memang ke Kementerian Keuangan sih, tapi dia dikhususkan kemudahannya untuk pemanfaatan BMN untuk MBR. Misalnya itu tadi ada tanah, misalnya nih tanah BMN di Kuningan misalnya, di Rasuna Said misalnya. Nah, itu mau bangun untuk MBR, ya bisa dia manfaatkan itu sepanjang memang ya artinya untuk MBR iya, tapi kan biasanya yang agak berat itu kan di dalam aturan pemanfaatan BMN tuh ada namanya kontribusi atau apalagi tuh pembagian keuntungan dan sebagainya. Nah, itu yang kalau kontribusi itu di dalam aturan-aturan sampai di undang-undangnya memang harus mengatakan begitu. Makanya harus ada kontribusi, nggak bisa dinolin. Kalaupun ada dinolin, ya mungkin ada aturan khusus ya, misalnya sampai ke, karena itu bicaranya undang-undang, Pak. Kalau undang-undang udah ngomong, ya bisa lagi kalau diganti dengan undang-undang lagi, atau bikin perpu kan, baru bisa. Kalau nggak bisa tuh misalnya cuma apa peraturan presiden mengalahkan undang-undang, wah berat. Itu sih Pak, atau biarin aja dulu ya, ini ya. Halo, Pak Purwo. Halo Pak. Ya, sorry sorry Pak, di Oh iya. kemut tadi. Jadi saya jawab dari tadi nggak kedengeran ya. Iya. Oh iya, saya soalnya lihatnya nggak kelihatan di layar sih Pak. Jadi gini Pak, yang saya tahu gitu kan ya, ada dua aset nih di sama-sama aset negara, tapi memang yang satu tuh adalah ke kalau aset BUMN kategorinya merupakan Iya. kekayaan negara yang dipisahkan. Ya betul. Nah, itu dia tercatat langsung dalam neraca laporan keuangan perusahaan PT KAI. Ya. Nah, yang kedua adalah ya yang merupakan aset negara yang bukan dipisahkan Iya. gitu. Jadi itu yang istilahnya yang sering kita sebut saat ini adalah BMN seperti itu. Iya betul. Nah, nah ini saya juga kurang paham nih apakah untuk aset kekayaan negara yang dipisahkan itu dia ada pengaturan khususnya nih, saya juga belum tahu nih. Nah, itu kan berarti itu karena negara dipisahkan kan BUMN apa ya? Ya, Dia ada, BUMN. tahu saya ada Pak, Ada ya? ada. Makanya dia tidak dikategorikan sebagai BMN itu. Jadi dia dipisahkan ya, dia kalau kalau waktu itu saya dengar tuh tidak disebut sebagai BMN ya. BMN ya eh, kalau di pemerintah kan BMN ya, Kementerian Ya. Lembaga ya. Hmm. Kalau di dia tuh dipisahkan tuh dia disebutnya macam aset tetap. Kalau saya nggak salah nih, aset tetap. Kemudian dia tidak disebut sebagai barang milik negara. Artinya eh bisa lah gitu kayak BUMN aja. Kalau BUMN kan dikenal ada aset tetap sama aset apa inventory itu ya. Hmm. Inventory itu yang dia bisa perjualbelikan. Tapi kalau aset tetap tuh nggak bisa. Artinya nggak bisa tuh dia setara sama kayak BMN-nya Kementerian Lembaga lah kira-kira gitu. Hmm.
Iya ya. Gitu Karena sih. artinya di situ Danantara punya kewenangan mengatur itu untuk aset BUMN atau masih menginduk ke Kementerian Keuangan nih Pak? Eh, Kalau yang untuk aset BUMN ya, maksudnya ya. Iya. Aset BUMN sih sebenarnya BUMN-nya sendiri dia punya undang-undang. Nah, berarti kan kalau kayak gitu yang saya bilang tadi bahwa menetapkan kebijakan kemudahan pemanfaatan barang milik BUMN. Nah, itu Nah untuk itu perumahan tuh. MBR. Nah, ini Iya, poin ini itu gimana kita tuh Pak? Masuk nah, di poin BUMN kali ya? Iya itu masuk di penting tuh bener. Danantara. Masuk di Oh masih Danantara, Pak. diantara ya? Iya. Iya kali ya? Iya Iya. iya iya. Jadi Boleh boleh sih Pak. Agak nah bingung soalnya. di copy paste nih yang D nih. Iya betul. Nanti dia di copy paste yang itu ke Danantara, terus yang mungkin yang BMD ke Kemendagri gitu ya Pak ya? Iya, Kira-kira nggak sih? Iya kan? betul, Ah, betul. ya itu aja sih. Oke setuju Pak. Iya. Nanti di ini aja ya Mas Novian ya. Mm-mm. Di atau dikasih tanda dulu misal bisa mana-mana aja lah. Iya. Nah, nggak Terus apa-apa yang coba. E. Hmm. Yang E. Nah, kalau yang E itu keringanan pajak penghasilan bagi yang menerima, yang menyerahkan enggak dihapus aja tuh. Ini kayaknya diulang di atas nggak sih, Pak? Iya, Tadi diulang kan di ulang, atas, Pak. ulang ya? Maaf. Berarti nggak perlu aja nih dicoret, Pak. Ada pengulangan di atas tadi tuh, Pak. Iya kan? Atau ada tunggu ya, ada tambahan kayak apa ya? Dalam mendorong penetapan ke bawah lagi. Eh, oh, sama ya kayaknya, Pak ya? Iya Iya. nggak sih? Coba deh, tadi yang atas, di yang atas mana tuh, Mas? Coba lihat deh, kita lihat deh. Hmm. Ini ya, pengaman. Oke ya. Berarti oh enggak ada tadi ada ini ya, ada tambahan kayaknya yang di bawah ya. Ini judulnya apa tadi Coba. nih? Atasnya sebentar. Naik dikit. Oh, Oh, ini Danantara, Pak. oh dan parah itu ya. Mm-mm. Danantara berarti ini dicoret yang Danantara, Pak. Oke Pak, boleh. Iya kan? Itu kan ranahnya Kementerian Keuangan tuh, Pak. Iya. Yang B Oh, itu. dan tadi ke Kementerian Keuangan ya? Iya. Apa tadi? Oh, Yang B itu. oke. Eh, B. loh, yang ini berarti ini ditujukan ke siapa tadi? Danantara Bekerja. kalau ini. Oh, Darantara. Mm-mm. Hmm. Oh iya. Nah, berarti kalau yang pembebasan BPHTB-nya ini Nah gimana itu nih, juga Pak? nggak ada tuh, itu Berarti nggak Pemda ada tuh kan? Pak. Begitu Ha-ha. Dan antara hanya sampai berapa coba? Kita lihat lagi dari atas ya. Hmm. Nah, pengalian atau penyerahan. Sebentar. Oke. Dari atas, atas lagi, atas deh. Dalam rangka mendukung percepatan penyediaan bagi MBR. Nah,
atau pengalihan penyerahan ini dari pihak swasta kepada Danantara dengan ketentuan. Oh, ini masih umum, Pak. Oh, umum berarti Ha, umum. berarti nomor satu eh oke lah ya, satu bisa Ha, lah ya. Oke, ha. terus nomor dua. Iya, ini umum nih, masih umum nih. Nah, nomor 2 tanda Oke, bangunan yang wajib dialihkan ya. istilah ya dia juga umum. Ini umum kok. Ini Ya. berarti bisa nih, bisa nggak apa-apa nih. Jadi jangan dia Ya. umum kok. Jadi Nomor ini bicara ketika aset swasta diserahkan kepada Danantara itu memenuhi kriteria kemudahan antara lain gitu loh. hmm. Tapi ini nomor tiganya tetap coret kan? Enggak nih Oh enggak ini. ya, Iya. umum ya. Iya, umum. Oh, oh iya iya iya. Oh Nah, iya, dia mempertegas bahwa harus bebas gitu ya, bebas iya. dari BPHTB, keringanan gitu-gitu ya. Oke. Iya, Ya ya iya. ya. Tapi nanti yang mengatur khusus untuk ketentuan ini di ranah kementerian tadi, Kementerian Keuangan kan gitu Iya, kan. iya betul. Betul. Oke oke betul, Pak. Tapi di sini juga Oke. kalau mau tadi ada tadi tuh Pak apa yang terkait kemudahan regulasi pengelolaan barang milik BUMN gitu. Oh, berarti iya ya. Eh, be- be- oh iya 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 betul. Iya iya benar benar. Itu harus ditambah tuh. Iya, Itu heeh. tambah jadi nomor eh enggak, dia juga nggak jadi nomor C ya, dia jadi nomor 4 dong. Ya kan? Iya, Insentif kan? iya. Insentif tuh termasuk kemudahan pemanfaatan BM apa? BMN-nya mereka nggak ya? Enggak kan ya? Itu gimana? Kalau tadi sih terkait dengan regulasi, dukungan regulasi untuk kemudahan pemanfaatan BUMN-nya, BUMN, barang milik BUMN-nya. Jadi bisa disebut diberikan insentifnya salah satunya itu gitu, atau dia masuknya Oh iya, iya ya itu kan? bukan insentif ya? Iya, Iya. iya, 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 iya. Bukan. Karena dia kan insentif yang diberikan ya, macam-macam Iya. Iya, Jadi nggak bukan jadi, Mas bukan nomor Novian nggak 4 jadi. ya, dia berdiri sendiri kan? Ah. Nanti di bawah yang ketika Danantara mengatur apa gitu, nanti baru itu dimasukin ke situ ya. Iya, betul. Oke, sip. Kembali ke Kementerian Keuangan. Nah, ini nih. Nih, yang Nah, menyerahkan ini dicoret. iya. Dihapus aja bagi yang menerima aja. Bagi pihak yang menerima. Ya, sip. Maupun yang menyerahkan dihapus aja tuh. Ya, sip. Iya. PPK nomor 5. Terus atau menetapkan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dan berkoordinasi Menteri mekanisme dan persyaratan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam mendorong penetapan Ke apa tuh bawah. ke bawah kebijakan keringanan. Nah, benar BPHTB kan. Pemda Iya, apa BPHTB. iya. Oke, fokus ya Pak. Bagus. Nah, yang 4 4. Mengordinasikan secara teknis percepatan percepatan penyediaan perumahan penyediaan bagi MBR bayan yang yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BUMN BUMN. atau anak perusahaan. Nah, berarti nggak bicara Danantara ya Pak ya? Iya. Boleh. Tapi tadi di atas instruksinya ada ke kepala ke BUMN nggak ya? Nggak ada kan ya, Danantara Nggak ada. semua kan? Dan antara. Karena kan ceritanya kalau yang BP BUMN itu ini Pak yang kayak apa ya? Dia BUMN yang apa saya lupa tuh. Itu ada pembedanya tuh. Hmm, Dua itu ada yang pembagiannya tuh. yang perlu yang ini kali yang lagi restrukturisasi, yang lagi masih apa ya bermasa apa?
ada kaitannya dengan utang gitu-gitu nggak sih Pak? Ya, kayak Perumnas itu di bawah BP BUMN, Badan Pengelola BUMN, Badan Pengaturan BUMN. Itu karena dia apa ya waktu itu ya dibilangnya ya. Saya pernah Gitu. diterangkan juga tuh kenapa dia uh, mana yang masih masuk masuk BUMN, PP BUMN, mana yang udah masuk Danantara gitu Pak. Iya, betul. Karena itu bisa jadi kaitannya ada restrukturisasi Hmm. restrukturisasi utang, ada juga karena apa ya dia apa sih kemarin tuh saya ingat yang restrukturisasi aja tuh. Berarti ini kita ganti BUMN atau karena nggak ada instruksi ke BUMN kan ya? Nggak ada, Pak. BUMN-nya BUMN yang Danantara. Oh, berarti mau ganti aja Pak. Dilaksanakan oleh Danantara gitu, enggak ya? Iya, menetapkan kebijakan kemudahan pengembangan pembangunan perumahan-perumahan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh kalau ini benar Pak, BUMN dan atau anak usaha Iya. BUMN. Nah, karena kalau BUMN yang sehat nanti Danantara di sini masukkan Hmm, di bawah koordinasi Danantara, tapi kalau BUMN yang Perumnas nanti di bawah koordinasi dengan BP BUMN. ya, Tapi kita sebagai Kementerian PKP membuat kebijakan gitu untuk iya, pengembangan, pembangunan, perolehan bagi perumahan bagi MBR gitu yang iya. dilaksanakan oleh BUMN atau anak usaha BUMN. Kita ranahnya kan gitu. Yang B begitu, oh, berarti B itu, hmm, walaupun kita di atas tuh nggak sebut instruksinya ini ke BP BUMN ya, atau BUMN enggak ya, Enggak, enggak. tetap ke Danantara ya. Iya, Tapi kita masih menyebut BUMN dan atau anak usaha BUMN gitu ya, iya. dilaksanakan oleh BUMN. Atau dilaksanakan oleh Danantara melalui BUMN dan anak usaha BUMN gitu. Nah, di bawah ini, ketika di bawah tuh Pak, ya kan? Iya. Nah, itu ada tugas dari Danantara dan Badan Pengaturan BUMN gitu loh. Di bawah pasal itu, Hmm. di bawah tuh. Nah, artinya kalau saya melihat yang kalau terkait dengan hibah tanah ini, ya Iya. kan? Nah, ini kan kita belum tahu sejauh mana nih. Kalau tadi Pak Rijal bilang nanti ada keterlibatan pemasaran, ada Perumnas, berarti ada keterlibatan juga BP, BUMN, BP BUMN. BUMN. Iya, itu betul. Gitu. Iya. Mana tuh ya jadinya ya? Hmm. Benar kalau ini sih menurut saya nggak apa-apa Benar ya, ini yang nggak apa-apa ya, ya Pak ya. ya Menteri Perumahan Kawasan Permukiman. Oke. Iya, iya. Hmm. Terus nah ini C Next. ya. Iya. C menetapkan kebijakan nih. C menetapkan kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan. Jadi bicaranya hanya pembiayaan aja ya? Atau ada Iya. pembangunan kah? Atau ada apa gitu nggak sih Pak? Kalau kita Kita enggak lah ya. enggak, Jadinya kan kita enggak enggak ya. pembangunan enggak. Katanya biasa karena kalau pembangunan tuh udah ya artinya kalau pembangunan tuh kita tuh APBN sendiri lah nggak ada kaitannya dengan aturan ini kali ya gitu ya. Iya, Inspres Inpres ini ya. kalau saya sih melihatnya ini kan karena yang tadi tuh Pak ya untuk Iya, Lipo yang hibah tanah, iya, ya kan, terus nanti kan pembangunan rusun subsidi iya. yang di tanah tersebut. Hmm. Nah, terus kita pasti akan membuat kemudahan pembiayaannya tuh Pak. Iya betul sih. Hmm. Nah, itu kita yang membuat tuh. Mm-mm. Karena pembangunan juga sebenarnya kebijakan pembangunan itu, hmm, kita nggak.
sebenarnya kita nggak ikutan di situ ya gitu ya? Nah, itu nanti Atau danantaranya tuh. dan tanahnya kan? Tapi Iya. artinya begitu berarti kalau bicara teknis, bicara segala macam kaitan dengan pembangunan, kayaknya kita nggak masuk ya. Udah urusan Mm-mm. Danantara aja udah yang membangun gitu ya? Iya, Gitu ya Pak ya? iya. Hmm, iya. Kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi oke Pak. Siap. Lanjut dia melakukan pemantauan evaluasi penyediaan fasilitas. Oh iya, ini mana FLPP yang dilaksanakan Iya, oleh badan. heeh. Oh iya, Tapera ya, walaupun Tapera Iya, nggak di mention di atas ya. iya. Oke, Melakukan pemantauan dan evaluasi penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh. Iya, betul. Boleh nih, heeh. oke, oke lanjut. Nomor 5 ya. Kita lanjut 5 Pak. Nah, ini kalau ini Kementerian Agraria sih menurut saya Iya, ini ini melakukan udah memastikan enggak status kepemilikan sertifikat. Iya betul. betul. Adalah Heeh. yang akan dilakukan. Ya. Heeh. Terus memfasilitasi percepatan proses kesesuaian kegiatan, oh ya KKPR, penerbitan Betul. sertifikat hak, kesesuaian tata ruang terhadap lahan dalam rangka Iya, penciptaan. Oke, C memastikan kesesuaian ketersediaan lahan untuk untuk percepatan. Oke, yang D memfasilitasi percepatan proses balik nama dan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari pengalian. Oh ya, betul kan? betul Dari nih tadinya pengaliannya. Mekarta Heeh. jadi negara punya gitu kan, Dan antara ya. dari pihak swasta kepada BUMN atau BPA ini badan pengelola Ah, ini coret investasi lagi negara Mas gitu. Mas Novian ya. Terus pokoknya sesuaikan semua aja deh. Badan jadi hanya badan pengelola investasi itu yang benar. Sip. Iya, oke, lanjut lagi. Nah, itu yang nomor 6 tuh, Kepala Badan Pengaturan BUMN bersama dengan Kepala Nah, Badan berarti Pelaksana. berarti kan di atas tidak dimention instruksinya, Oh iya, ya berarti kan? ditambahin tuh Pak yang di atas tuh Pak. BP Iya, BP berarti harus BP BUMN ya. Kan tadi nggak ada ya yang di atas ya. nggak ada. Yang paling atas Mas Mas no, Mas Mas, Mas Yang Novian. paling atas, ini balik lagi aja. Terus, terus di atasnya diktum ke satu. Nah, di sini. Nah, nah itu Pak. Nah, berarti ditambahin tuh nomor nomor 7. Tapi nanti berarti dia nih punya tugas nggak sih Pak? Atau hanya dia ditambahin di instruksi, tapi dia tidak diberikan penugasan khusus? Maksudnya khusus kepada si BP BUMN harus ngapain gitu? Iya ya. Kalau kayak gitu Iya, berarti berarti dibalik dong tadi yang dibawa tuh dan antara bersama BP BUMN. Tapi oh aneh juga iya. karena nggak di nggak diinstruksikan di situ ya. Atau bisa juga sih instruksi tapi tidak diatur khusus. Yang penting hanya diinstruksikan aja biar dia tahu. Gitu nggak sih Pak? Iya Kalau benar di juga dalam Pak. Dia tata kan dia ininya, tata ah, urutannya, tata aturannya. betul. Sebenarnya kan kalau ketika ini bayangan saya konsep nanti yang urusan subsidi Mekarta itu kan tidak ada penugasan khusus pada BP BUMN ya. Iya. Ada ke Danantara iya gitu loh. Kemarin tuh kita ke ke apa namanya? Kepancingnya tuh karena Pak Pak Andri itu bilangnya awalnya Dantara tapi oh enggak deng BUMN aja nggak usah sebut Danantara gitu kan. Jadi kita jadi agak bingung juga sih saya agak, yang mana sih nih jadinya nih Danantara Sebenarnya tuh sih mana enggak, kalau sebenarnya sih ketika aset diserahkan ke yang aset Lipo itu ke Danantara, Pak. Danantara ya. Iya. Nah berarti
Terus Tadi katakanlah tuh ya, apakah kayak apakah dana apa coba kita baca dulu ya, BP BUMN dan Dantara tuh disuruh ngapain ya tadi ya paling bawah ya. iya bawah coba coba. Siapa tahu mungkin itu nggak terlalu pengaruh juga gitu kan. Iya iya iya. Atas nah Nah, Kepala Badan Pengaturan ya kan ya BP BUMN bersama dengan Kepala mm, Badan BPI Investasi dan Antara untuk eh, mengordinasikan, pemberian penugasan pada iya itu iya kan. Berarti sebenarnya cukup dengan Danantara langsung dia tugaskan ke BUMN boleh nggak Pak? boleh boleh sebenarnya. Iya, ya udah langsung aja Pak. Kepala Sebenarnya kalau mau BPI ini Danantara untuk ini udah ada mengordinasikan nih Pak. pembentuk Ini udah ada nih nomor mana? 7A Donantara. Nah, ya udah begitu nomor 6 hapus semua tuh. Coret aja coret jangan dihapus dulu Coret. coret Oh, aja. hapus ya, coret ya. Heeh. Coret. Nah, iya betul kepala badan pelaksana pengelola badan ini itu dicoret tuh kepala badan pelaksananya. Mm-mm. Jadi kepala badan pengelola investasi. Atau kalau nggak disingkat gitu ya, bisa juga karena di atas sudah ini kan. Iya. Untuk mengordinasikan pemberian penugasan kepada BUMN dan atau anak perusahaan untuk mendukung percepatan Pemda dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oke. Iya. Heeh. Melakukan pembinaan dan pengawasan BUMN atau anak perusahaannya yang ditugaskan melalui holding operasional. Oke, heeh. Memberikan komitmen Ya, atas pembangunan rumah. Nah, itu betul. proses yang ini ditujukan bagi MBR dengan cara inden. Cara ya dengan cara inden oleh BUMN. Oh, maksudnya oleh BUMN ini ya Pak ya. Atau cara indennya yang lakukan BUMN lah kira-kira gitu ya. Yang mana itu Pak? Poin mana Pak tadi Dan Pak? C Memberikan komitmen atas pembangunan memberikan rumah yang komitmen atas komitmen. pembangunan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR dengan cara inden oleh BUMN atau anak perusahaannya. Iya. Inden di sini kan berarti eh, bisa bisa yang Jadi pakai gini itu nih nggak sih Pak. Pak? Posisi di sini ini dan antara ini menggantikan posisi BP3 nih. Oh, Sebenarnya yang menjamin keterbangunan itu BP3 konsep awalnya. iya. Gitu. Jadi ini di sini penegasannya kayak semacam off takernya ya berarti ya. Iya, gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak off taker juga kan. Sebenarnya nggak off taker gitu. Komitmen pembangunan susun cara inden oleh badan usaha milik negara dan daerah dan menerima pengalihan atau pengelolaan penyerahan tanah dan atau bangunan dari pihak swasta yang diperuntukkan bagi MBR. Coba Gitu Pak. naik dulu dikit. Sampai mana tadi? Terus enggak apa turun ya? C Turun. terus ya oh berarti memberikan komitmen atas pembangunan rumah susun yang layak dan bagi dengan cara inden. Inden di sini itu yang kaitan dengan itu nggak sih Pak? Yang bicara nanti akan inden yang inden KPA apa? KPA inden itu loh, bukan ya? Iya itu Bisa dengan cara Pak. inden Iya, ini iya, apa ya? Mau gitu. Hmm, betul. apa gimana Pak? Nggak komitmen atas pembangunan. Iya kalau komitmen ini kalau yang di bawahnya itu penerima pengalian dari pihak swasta bagi perumahan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh konteks keuangan. Nah ini juga nih. Ini berarti ini nih ya, berarti poin Oh, baru ya, D ya berarti ya. Yang dan D ya. menerima pengalihan tuh D berarti ya. Iya D.
Nah, kalau berarti ini kok ya ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Emang kalau dia menerima pengalian penyerahan aset tanah itu ketentuannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya. Bukannya ada swasta. Iya, dan enggak. antara kan Iya, dan antara punya iya nggak sendiri. sih Pak? Punya sendiri Iya, kan betul. penerima pengalian dan penyerahan yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan masyarakat sesuai dengan Sesuai ketentuan. dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku Nah, gitu gitu aja. aja lah ya. Iya. Sesuai dengan ketentuan coret ditambah jadi ketentuan peraturan perundang-undangan lah. Yang berlaku. Iya. Karena saya nggak Recording tahu juga nih stopped. Pak, apa namanya semua kebijakan namanya barang yang masuk dari swasta ke pemerintah itu apakah semua memang harus melalui Menteri Keuangan Enggak atau kan tadi Danantara kita punya ya kita udah sudah bahas. powerful semuanya udah diurusin ya? Karena ini nanti Oh iya, tercatat sebagai karena dia memang aset BUMN ya kan dan asetnya antara. mereka ya, Iya, KND ya. iya. Oke, ya siap. Nah, makanya Oke. tadi yang ditambahin tuh yang tadi tuh yang regulasi barang milik BUMN tuh di kopi tuh yang di tempatnya Menteri Keuangan, Iya, Kementerian Keuangan. iya betul. Nah, ini terus. Nah, yang D kopi tambahin tadi ke bawah tuh. Nah, tambahin jadi sip kopi. Sip menetapkan kebijakan kemudahan pemanfaatan barang milik BUMN. Iya. Untuk nah itu Pak, delete aja, delete. Yang itu yang negaranya itu di delete tuh, barang milik BUMN gitu aja. Nah itu delete. Nah untuk perumahan MBR kan dia punya kebijakan sendiri Pak. Betul. Iya. Untuk untuk perumahan MBR atau untuk penyediaan perumahan bagi MBR? Tadi bahasanya gimana ya? Ya untuk penyediaan perumahan bagi MBR lah betul. Ya, untuk penyediaan perumahan Bagi MBR. bagi MBR. Berarti yang di atas yang di Kementerian Keuangan samain juga tuh Mas. Iya, harus Mas Novian disamain. Iya, yang tadi di Kementerian Keuangan yang di gubernur. Sip. Iya. Balik lagi. Oke. Nah ini para gubernur dan bupati. Nah ini percepatan perizinan, Wali benar. kota. Percepatan dalam pelaksanaan penyediaan perumahan bagi ya. Terus Melakukan penyelesaian konflik sosial atau tumpang tindih kepentingan di tingkat daerah dan percepatan penyediaan perumahan. Iya. Penyediaan prasarana. Emang dia ya? Perasaan bukan dia deh tuh. PSU Sebenarnya tuh. PSU itu selama ini kan kita Pak, kalau dia tuh karena uang yang nggak ada aja, tapi kalau ketentuan Undang-Undang 1 itu dia kan sebenarnya bisa juga Pak. Oh bisa juga dia. Bisa juga, cuman ya memang selama ini mereka mungkin karena keterbatasan pembiayaan aja.
APBD-nya terbatas ya. Program paling banyak kan PSU-nya ini Pak, PSU-nya pusat kan. Tapi sebenarnya mereka bisa membangun juga jalan, apa namanya, membantu stimulan bisa. Coba ya saya cek di ini ya, PSU ya berarti ya. Termasuk jaringan air, listrik kan. Iya, Listrik kan kita nggak masuk. nggak masuk air listrik Jadi enggak. dia kan, Kalau air memang Pemda, kan PDAM di bawah Pemda. iya. Kalau Tapi kayak listrik ini sendiri. listrik sendiri. Coba nih prasarana dan utilitas umum. Mm-mm. Prasarana. Saya coba masukin dulu ya. Karena ini nggak apa ya, nggak bilang juga PSU ya, karena S-nya juga nggak ada, prasarana aja. Prasarana itu kan ya jalan, misalnya jalan, prasarana utilitas umum tuh jaringan-jaringan itu. Iya. Tapi masuk sih dia bantu sih bisa Pak, Bisa ya? bisa Oke deh, berarti. jalan itu. Misalnya akses menuju perumahan itu bisa, atau mungkin di dalam. Tapi memang selama ini kita yang mungkin karena paling dominan ya, Kalau jadi yang kita saya kayaknya tahu. pahami sih kalau selama ini PSU itu diserahkan ke Pemda. Iya betul, memang dia jarang membangun sih Pak, Oh, dia oh, cuma hanya dan terima aja. iya, dan kebanyakan itu ketika proses serah terima mereka tuh nggak mau. Maksudnya bukan nggak mau, Iya, lama memprosesnya karena lama, terkait pemeliharaan masuk dia. betul betul Pak. Ini gimana nih? Kalau menurut saya gini sih kali, eh eh Coba ya, di Undang-Undang 1 ya, coba ya. iya, Ada nih di Undang-Undang 1, coba saya ambil buka Undang-Undang 1 deh. Undang-Undang 1. Undang-Undang ada ya, perumahan. Hmm. PSU ya Pak ya, coba ya. iya, Eh, iya sih. Dia gimana bangun nih? bener. Dia bangun juga nggak Pak? Iya, Bangun juga kan Pak? iya. Jadi pasal 60 ayat 2 bahwa pembangunan PSU itu dapat dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu dia Pak. Pasal 60 Pak, ya. Kayaknya ada di kewenangan juga ada tuh. Iya. Tapi itu pasal berapa? 60 ya Pak ya? Mm-mm. Nah, ini kan sesuai tugas dan kepunya 60 ayat Ayat 2. 2 Undang-Undang 1 Iya, Undang-Undang 1. pasal 60 ya. Oh, saya nggak ada Mas. Nggak ada ya? Penyelenggaraan. Kayaknya di tugas tugas dan kewenangan ya, tugas kewenangan tadi berapa ya? Nah, ini pemerintah kabupaten kota misalnya.
mempunyai tugas. Misalkan, oh dia melaksanakan pengelolaan PSU, Pak. Begitu sudah dia tidak coba ya membangun nggak ya? Oh iya, menyediakan Pak, tapi dia punya kewenangan Pak, wewenang. Iya. Di wewenang tuh di pasal 18 menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan tapi itu Pak bisa termasuk provinsi juga. Provinsi enggak. Provinsi enggak Pak, enggak menyediakan PSU. Enggak ya provinsi ya? Enggak. Oh itu yang kewenangan ya, Kalau yang Undang-Undang pusat, Nomor 23 ya? iya kewenangan. Enggak, di Undang-Undang 1 nih Pak. Oh Undang-Undang 1. Kalau Undang-Undang 23 itu apa ya Undang-Undang 3 ya? MBR itu Undang-Undang rumah MBR, itu rumah MBR. Iya. Iya, bisa sih Pak itu. Kan ini tapi kalau ke pemerintah daerah harusnya ada Undang-Undang 23-nya juga ya. Terkait Iya nggak sih kewenangan Pak? tuh kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 23 Iya, kewenangan. karena itu jadi acuan mereka tuh. Undang-Undang nomor 23 ya. Mm-mm. Loh, nggak ada Kewen- lagi. Coba mungkin nanti apa mau ditandai dulu Pak atau Ditandain aja dulu Pak ya itu tadi Pak ya. iya, Oh, ditandai dulu yang itu apa? Cek Undang-Undang 23 ya. iya, iya. Yang C ditandain dulu merah gitu kan. Terus dalam Kasih kurung komen cek aja. Undang-Undang Nomor 23 gitu dan Undang-Undang Iya. Nomor Undang-Undang 23 ya, karena itu kan pemerintahan daerah ya Pak. iya. Kecuali kalau udah OBL ya beda lagi. Cek UU gitu aja Mas, cek UU. Cek UU 23 Iya, 23 gitu aja. Saya lupa iya. tahunnya tuh. Tahun 2002 Undang-Undang 2000 Undang-Undang 23 tahun 2014. Terus lanjut Pak ya. Lanjut. Nomor D, menetapkan Iya, 2014 benar. Iya, menetapkan kebijakan pemberian keringanan. Nah, ini bener nih kebijakan. Iya, betul. Iya. Oke, pas. 4 bungkus, D bungkus. Iya. Terus ketujuh, Menteri Kepala Lembaga, Gubernur melapor hasil Bupati. pelaksana tugas pada Menteri Koordinator. Nah, tadi sesuai kan yang Menteri Koordinator Infrastruktur di atas tuh tadi. Iya, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator secara berkala. Nah, kalau kepala lembaga tuh dan antara tuh kepala ya. Kepala badan ya. Iya, kepala badan. Lembaga tuh berarti badan ya. Iya. Pak, ya? Kan dia itu tuh Pak, Menteri Investasi kan, merangkap kepala badan BPI dan antara. Iya. Oke. Siap.
ke-7 oke, ke-8 oke. Iya. Iya. Oke, Pak. Siap. Berarti ini kita bahas yang umum dulu ya. Nanti kita bahas yang khusus Yang lagi Pak ya. yang khusus kira-kira mau spesifiknya apa nih, Pak? Jadi berarti kan kayak gini, udah kayak gini di copy paste, terus bunyinya udah langsung khusus tuh. Bunyinya tuh tadi apa Pak Andre ya? Hmm, Bunyinya apa Pak tadi Pak? Yang kus- WA-nya Bu Dirjen. eh, Bu Dirjen tuh hanya bilang, oh Cikarang aja Kabupaten Bekasi. Di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi berarti apa bahasanya tuh judulnya itu di atas kan penyediaan apa penyediaan perumahan bagi MBR di di Cikarang tuh kan apa bisa dibilang wilayah atau apa ya Pak ya? Cikarang tuh kan kecamatan ya. Iya Pak. Pak kayaknya Pak Purwo. Iya, kalau menurut saya jangan menyebut Cikarang, tapi mendingan nyebut Kabupaten Bekasi aja lebih umum. Iya, katanya sih mereka mau spesifik Pak. Mungkin apa wilayah Cikarang ya? Wilayah Oh, Cikarang gitu. Kabupaten Wilayah Bekasi Cikarang gitu. gitu aja ya. Atau iya ya, Cikarang tuh kan memang kecamatan kan. Jadi Iya. mereka mau spesifiknya langsung sebut Cikarang atau di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi gitu ya. Iya, gitu aja, Kawasan Pak. Cikarang Oh, wilayah atau Cikarang kawasan Kabupaten Cikarang. Bekasi. Iya. Nah, Wilayah maksudnya Cikarang. bunyinya itu penyediaan coba coba nanti di copy paste aja ya. Copy Iya, iya. paste bunyiin Cikarang Kabupaten Bekasi terus dalam rangkanya itu percep menawarkan pencepatan penyediaan hunian layak yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Oh, enggak. kawasan eh Kalau enggak, kalau MBR-nya nggak bisa kita batasin, Pak. MBR-nya kan boleh dari wilayah mana saja, ya. oh iya bener ya, Nggak bisa. dari Tapi bidang yang mana kita saya nggak bisa. iya, MBR-nya nggak bisa kita batasi. Yang kita batasi itu kan pembangunannya, ceritanya, Pak. Hmm, berarti ini bicaranya penyediaan perumahan juga ya kalau di Cikarang ini ya. Iya, Ini berarti ini kaitan sama satu hibah tanah ya gitu ya Pak. Yang iya, kedua berarti pembangunannya, iya. pembangunan perumahan di Pembangunan. Mekarta itu ya gitu ya. Iya, betul. Kemudahan perizinan udah gitu aja kayaknya. Hmm, saya sih kayaknya kalau 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 feeling saya ya Pak, Inpres Cikarang itu atau Mekarta itu dia lebih penekanan satu Inpres itu menginstruksikan lah gitu ya. Presiden itu memerintahkan semacam kayak Mekarta tuh ditetapkan untuk salah satu kantong lah atau salah satu wilayah yang ditetapkan untuk pembangunan rumah-rumah MBR itu loh Pak. Itu satu. Yang kedua eh, di apa ya di zona atau wilayah Cikarang ini eh, apa ya sorry sorry bukan. Kedua dan dan antara itu di dalam instruksi itu dan antara bisa menerima eh, tanah dari swasta.
Kira-kira gitu. Karena kan kita bicaranya bukan tanah, bukan hanya mau hibah tanah kan, kita mau bicara impres ini juga termasuk impres khusus untuk Cikarang ini kan Pak. Ah, Iya nggak sih Pak? betul. Iya Iya. kan? Jadi Bukan kayak karena gini impres kali yang ya. cuma mau hanya hibah tanah, harusnya kalau cuma impres hanya mau hibah tanah, waduh, skopnya terlalu kecil. Tapi kalau kalau semacam kayak kayak Mekarta itu mau ditetapkan gitu ya, kita sebut Mekarta tuh Cikarang lah, ditetapkan sebagai satu zona untuk kantong bagi perumahan-perumahan MBR yang ada di sana gitu ya, karena itu nasional ya, besar kan Pak, Iya. 180.000 rumah misalnya. Nah, makanya dia ditetapkan dengan impres itu agar itu bisa terlaksana dan antara kau terima tanahnya untuk nanti kau bangun di situ kan gitu ya Pak ya. Bangunnya bangun di situ kan dan antara kan Iya. bukan hanya terima tanah tapi setelah terima tanah dari Mekarta dan antara kan bangun di situ kan. Iya. Nah, berarti ya tetap harusnya tetap penyediaan itu, penyediaan rumah aja di di kawasan Cikarang lah gitu ya. Kita belum tahu bahwa kawasan itu nanti akan tematiknya mau seperti apa. Kan kalau kita lihat-lihat kan tematiknya seolah-olah harusnya itu kawasan apa? Harusnya itu industri kan, pekerja kan, bagi MBR, bagi pekerja misalnya, MBR atau pekerja misalnya. Bisa juga sih Pak. Atau ya sebut ya ini tentangnya tetap sih penyediaan perumahan bagi MBR eh, di Pada kawasan pada Cikarang gitu pada ya. wilayah Cikarang gitu Oh, kali ya. oh, iya Nah, gitu. pada wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi Iya ya gitu bisa betul juga Pak. itu. Artinya kan sebenarnya kan arahnya ke situ kan. Danantara terima tanah tapi nanti Danantara bangun di situ bukan hanya terima-terima tanah aja Iya yang ditunggu betul. bangunnya ini kan. Betul. Dan itu kan dianggap paling besar kan Pak. 180.000 loh Pak. Berapa? Iya Pak ya. 180.000 Betul. kan? tiga Nah, puluh hektar 180 kan? tanahnya yang di Ah, yang ah, di ah. Nah, itu maksudnya. Arahnya ke situ sebenarnya, tapi pakai impres Pak. Karena yang saya dengar tapi dari adalah kawan-kawan di antar, mereka memang mau membangun asal ada perintah Pak. Ada perintah mereka bangun itu. Mau 180.000 unit dia bangun. Asal ada. Asal ada perintah maksudnya gitu Pak. Perintah itu instruksi presiden. Kalau bukan instruksi presiden sampai disuruh sampai mati juga nggak bakalan dia mau bangun. Kecuali ada impres itu Pak. Makanya mereka sebenarnya tunggu impres dari kita dari dulu. Kalau yang saya tahu ya, yang saya dengar langsung dari segelintir orang-orang datang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, yang saya tahu itu Pak. Makanya mereka nggak mau Pak. Kalau nggak ada hitam di atas putih nggak mau Pak. Karena itu gini Pak. Itu kan ketika mereka bangun kan itu dia bangun itu nggak bisa dia bangun satu-satu Pak. Dia bangun sekaligus dan sewaktu-waktu sewaktu-waktu nih Pak, dia bisa jadi obstacle-nya Pak. Makanya untuk itu dia memang dia akan kaji betul-betul dari segi aspek apa aja sehingga dia bisa bilang begini, ini ini kami bangun tapi untungnya cuma sekian. Maksudnya untung bagi negara ya, hanya sekian gimana nih? Ya udah sepanjang itu diperintah presiden jalan Pak dia. Dia pegang dasar itu aja Pak. Kalau dia nggak pegang dasar Pak, 5 tahun turun, diobok-obok Pak. Itu kan uang negara yang dibangun Pak, iya kan? Iya iya iya. Makanya mereka tunggu Pak, sampai kita ribut-ribut macam apa nggak bakalan dia bangun Pak. Nah pakai impres ini, otomatis dong presiden Pak yang perintah Pak. Iya iya iya. Siapa yang mau berani kandangin presiden itu Pak? Nggak akan ada, itu susah. Jadi dia kalau saya baca, oh iya benar dia
Berarti bikin impres ini memang khusus ini. Artinya kalau yang umum itu mungkin dia akan berlaku semua Pak, apapun, siapapun kan gitu ya. Tapi ada yang khusus, yang memang dia mau melaju kencang nih Pak. Cara-cara begitu Hmm. ceritanya. Kalau pakai Danantara kan lumayan Pak. Mau triliunan juga di cover Pak. Orang memang Danantara hadirnya buat itu. Jadi nggak perlu cari pinjaman luar negeri Pak. Semua pakai. Artinya uang tuh, saya dibilangin tuh Danantara itu hadir supaya uang dari BUMN lain yang surplus Pak. Yang sebenarnya BUMN itu dia nggak boleh. Dia nggak, jadi kalau BUMN itu dia surplus. Terus dia selama ini surplus dia bikin anak perusahaan, beli-beli apa gitu ya, yang dia nggak bisa, sebenarnya dia nggak bisa bantu untuk BUMN lain. Nah, dengan adanya Danantara itu, uang-uang dari, misalnya dari BUMN yang sudah super-super kaya gitu ya, itu uangnya bisa diambil buat pakai buat yang lain, Pak. Kalau dia sudah kelebihan duit, sudah surplus uang. Itu sih Hmm. terangkan Danantara tuh hadir tuh karena itu gitu. Kalau dulu kan BUMN di bawah Kementerian BUMN, mereka nggak boleh saling pakai duit. Misalnya kayak Pertamina dia sudah kaya banget nih, dia nggak bisa bantu yang BUMN lain Pak. BUMN lain tuh cari sendiri. Ya dia udah kaya ya, dia bikin anak perusahaan apa, dia beli apa, dia itu aja sampai di situ-situ. Dia nggak bisa switching gitu. Kalau sekarang dia punya dana lebih, dan antara caplok ambil, ini pakai buat beli, bikin rumah 3 juta rumah bisa gitu Pak. Iya, 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 iya. Kira-kira gitulah. Makanya saya pikir ya mungkin ya memang pas juga sih. Mungkin Inpres ini supaya lebih mempercepat ya. Karena sudah sekian lama kan Pak. Nggak ada yang membangun Pak. Dia saya udah ikut tuh Kan? rapatnya bolak-balik sama Dantara tuh yang untuk pengalihan ini, Iya. yang Tapi inden belum ini. belum jalan terus kan Pak. Belum. Dia mau bikin dan antara housing, housing aja belum. Itu Pak kira-kira Pak. Iya, Wah, iya, betul, betul. intermezzo aja Pak. Enggak, Nah, emang jadi betul mungkin sih ke Pak. Sekara itu Dia ya. juga khawatir dia. Iya Pak. Di di mute Pak. Sorry. Oh iya Pak, dia dia khawatir dia kalau nggak ada instruksi Iya, presiden, betul. cantolannya di mana, Iya, terus nanti dia iya bangun betul. yang harganya itu sudah ditetapkan LIPO, ternyata dia keuntungannya tipis banget misalnya gitu kan. Iya. Nanti MBR semua Pak itu. diperiksa. Mm-mm. Ya itu. Makanya nggak gampang juga sih ketika Inpres itu ditandatangani presiden kan pasti ditelaah betul Pak. Atau dari Inpres itu kan mereka akan bikin telaah nih si Danantara. Ternyata ini nggak menguntungkan misalnya Pak ya. Aduh, aku nggak bisa nih. Bisa saja Inpres itu nanti akan dibatalkan lagi. Makanya memang salah satu bunyi Inpres ya tetap Inpres keluar tapi tetap itu harus dibuat misalnya kajian lah ya pokoknya eh, ke- eh, apa namanya visibilitasi visibili apa visibili Fleksibilitas, apa fleksibilitas, ah vis- vi- visibilitas. kok jadi susah visibilitas visibilitas eh, studi. Yes, tadi ya. Hmm, itu. Jadi kayaknya sih gitu sih Pak. Kalau saya lihat arah-arahnya Inpres ini harusnya ya. Karena itu Danantara tuh maunya gitu. Tetap Inpres sih dia nggak mungkin langsung main bangun aja. Tetap dia kaji. Nanti habis kajian dia lapor.
Oke, jalan ini Pak. Oh iya, oke begitu instruksi ini benar nih, bisa nih laksanakan, laksanakan. Nggak bisa, dia kan kembalikan lagi, dia surati lagi presiden. Kan bisa saja langsung dibatalkan juga, ini presiden bisa juga kan. Misal, oh karena Iya, iya. tadi kayak Pak Purwo bilang nggak untung misalnya gitu, atau tipis nih. Ya dia lihat, dia kan ada punya ini juga, ada punya syarat dan ketentuan juga nih. Wah, ternyata kecil nih, nggak bisa nih marginnya gitu ya. Untuk negara nggak ada patokan misalnya di dalam undang-undangnya harus sekian persen misalnya. Oh, nggak berani juga dia pasti. Gitu. Siap, siap, siap. Berarti nanti kita coba ini lagi, khususkan lagi. Kapan kita nih ngumpul lagi, Pak? Kayaknya ini aja Pak. Coba teman-teman atau Hmm. mau langsung kita sortir atau sambil jalan besok ya. Saya ikut aja sih. Mau di kopi dulu terus coba sambil teman-teman apa bikin gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan apa yang maksudnya kita mau apa yang kita highlight di dalam yang khusus ini. Kan kalau yang umum tadi udah clear tuh kayak Pak kayaknya. Iya, Yang khusus bener itu hanya itu. tinggal mana-mana aja nih yang mungkin mau tambah kurangnya. Udah mungkin besok pagi lagi baru bahas sebentar, baru mungkin disampaikan ke Bu Dirjen aja. Ya gitu, Pak ya. Iya, iya, iya. Iya, gimana gitu aja ya. Oke, oke, Pak. Nanti saya coba ya, Pak ya. Iya, Ini paling kalau memang kan ini itu kan sebenarnya besok. tinggal bicara kekhususan. Karena kekhususannya tuh kan hanya Kan Selasa, hanya Selasa libur tuh, Pak. Selasa aja kita ini lagi, Pak. oh iya, tapi saya nggak tahu nih besok bukannya mau dibutuhin ya? Nggak. Oh, besok mau dibutuhin? Nggak tahu juga. Saya kemarin Hmm. Bapak gimana? Ada instruksi gimana? Kalau saya sama Pak Andri dibilangnya kan hari Minggu tadi udah saya kasih tuh udah clear udah selesai. Tapi diminta spesifik lagi. Saya bilang saya baru mau bahas sama Pak Puro nih Pak. Nanti nanti mungkin kalau setelah bahas ya mungkin besok lah baru ada perkembangan lagi kan. Yang penting tadi tuh Pak Andri udah setor tapi masih pakai versi yang lama kayaknya masih saya kasih versi lama Pak. Saya nggak kasih, belum kasih yang versi punya Pak Purwo yang baru yang sudah ada koreksi itu. Dan yang sekarang ini juga belum nih kan. Jadi langsung kasih ke Bu Dirjen, langsung ditanggapi sama Bu Dirjen. Tadi kayaknya maghrib tadi. Gitu. Iya, 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 iya. Kalau tadi juga Bu Dirjen minta itu yang konsep Capman perpanjangan 40 tahun sama Oh gitu. iya sama lebar Hmm. minimal 5 meter kan selama ini 6 meter tuh. Itu Nah, terus dikecilin lagi Pak ya. terus tipe tipe tapak kan sekarang kan 36 tuh. Nah, ini bisa Iya. 45 itu. Tadi juga tuh. Oh, Udah saya bisa. buatkan. Berarti bisa maksimal 45 gitu Pak. Iya, jadi biar biar apa konsisten seperti rusun. Rusun kan bisa 45. Nah, kenapa Oh, empat yang itu tapak juga nggak sama bisa ya. 45? Iya gitu. Berarti kalau tapak 45, oh iya ya. Berarti orang kasih kasih pilihan 45, yang penting harga jualnya dikunci ya. Iya. Hmm, iya iya Pak. Siap siap. Jadi gimana Pak? Gitu aja ya. Yang khusus di apa namanya? Mungkin di draft dulu gitu ya. Besok pagi paling mungkin kalau nggak ada rapat-rapat yang lain kita bahas yang khusus aja gitu ya Pak ya. Besok pagi itu Sebentar. yang arahan itu yang apa yang rapat koordinasi saya moderator tuh. Oh iya Pak. Bapak jam berapa tuh mulai? Jam 9. Jam 9 ya. Jam 9 sampai jam biasa tuh sampai jam 11 Pak. Lama tuh. 11. Oh. Oh. Atau Dan setelah itu ini aja. saya ini posisi di Jogja juga lagi menghadiri Oh, narasumber apa dari Bank DIY. Dia kan penyerapannya rendah tuh untuk KPP tuh. oke.
Mhm. Gitu saya jadi jam satu sampai sore jangan. Oh, Makanya saya full ya? bingung. Iya di DIY di Atau Jogja. gimana? Mau 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 langsung bahas lanjut lagi nih atau mau dibikin konsepnya dulu nanti mungkin besok kalau kalau sudah coba saya bahas dengan Pak Andri gitu ya. Gimana Pak? Coba nih. Halo Pak, Pak Purwo, Iya iya Pak, iya di Pak. mute. Mm-mm. Gimana Pak? Maksudnya mau disusun dulu konsepnya, baru kemudian nanti Nanti aja lah dibahas Pak. atau gimana? Menurut saya sih eh konsep awal udah dikasih itu udah cukup lah menurut saya. Nanti kita bahas lagi aja dulu untuk yang khusus gitu menurut saya. Khusus ya? Iya sih, kalau ini sih Mm-mm. sebenarnya udah oke-oke aja sih. Kayak tinggal Mm-mm. mungkin nanti yang ini aja ya. Yang khusus mungkin coba deh apa ya, khusus nanti bahas aja ya besok ya Pak ya. Besok sore Iya, ke malam kalau Pak iya, Purwo udah ngomong aja gitu ya. iya. Mhm. Siap Kalau siap mau siap. besok, kalau mau besok sore gitu, mungkin jam berapa Iya ya? besok sore paling ya. Iya, langsung kita potong-potong aja tuh. Iya boleh deh. Coba deh nanti saya coba ini lagi ya. Coba coba susun juga gitu ya versi kami apa ya. Iya Jadi Pak. nanti yang malam ini yang sudah diperbaiki itu nanti Nanti sama saya kasih Mas juga Pak Novian tadi Rizaldi ya. ya. Ah, jadi Iya, nanti kita besok pagi saya tinggal bikin yang khusus dulu nih. Nah, khusus seperti ini udah baru mungkin dibahas lagi. Mungkin saya misalnya dengan Pak Andri dulu nanti kalau ini dengan Pak Purwo gitu kan. Kalau sudah siap-siap Pak. oke, saya khawatir Pak Andri itu minta minta yang penting ada dulu walaupun isinya berantakan. Iya betul, benar. Kalau saya Wah, sih ya saya kalau setuju bisa tuh. jangan Bu sampai Dirjen gitu emang panjang-panjang prinsipnya, isinya yang penting ada berantakan. dulu. Iya, yang penting ada dulu tapi paling enggak kan ya sudah agak make sense lah gitu ya. Ya, Paling betul betul. rubah-rubah katanya dikit itu. Itu sih Pak. Ya udah gitu aja Pak. Berarti Siap nanti siap Pak. yang Hmm. hasil malam ini Saya tolong share, saya diupdate share ke aja Pak Bapak ya. ya. Siap, Ah, siap. siap. Baik mungkin gitu ya Pak ya. Iya iya iya. Saya rasa cukup ya Pak ya. Iya, siap. Oke. Makasih Pak Purwo ya. Iya sama-sama Pak Rizal Teman-teman ya ya. semua Iya. pasukannya Pak Purwo makasih. Iya Pak, terima Iya kasih Pak. makasih Mungkin Pak. kita Selamat cukupkan malam. Pak ya. Iya Oke. semoga selamat balik sampai ke Jakarta lagi Pak. Sama-sama Pak, siap Pak. Iya. Oke Iya Pak. Pak. Makasih Yuk, Pak. makasih Selamat Pak. malam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup ya. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.